Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya Andika Ardila dengan NPM 2210032 akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul pengembangan prototipe aplikasi e-commerce berbasis microservice menggunakan Golang dan PostgreSQL. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengaku saya pada mata kuliah metode penelitian, yakni Bapak Muhammad Ainur Fahmi, yang telah membimbing dan memberi masukan dalam pembuatan proposal ini. Baik, langsung saja ke dalam presentasinya. Pada proposal saya, pengembangan prototipe aplikasi e-commerce berbasis microservice menggunakan Golang dan PostgreSQL. Di sini saya Andika Ardila dengan NPM 2210032, Prodi Informatika dan Kampus Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri. Untuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang dalam pembuatan proposal ini adalah perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor e-commerce di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 130 triliun rupiah setiap tahunnya, menjadikan e-commerce sebagai salah satu pilar penting ekonomi digital. Perusahaan e-commerce harus beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi permintaan pengguna dan skala bisnis yang harus meningkat. Oleh karena itu, sistem responsif, scalable, dan mudah di-maintenance menjadi kebutuhan utama dalam industri ini. Selanjutnya, pada rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana merancang dan mengembangkan prototipe aplikasi e-commerce dengan arsitektur microservice menggunakan Golang dan PostgreSQL. Selanjutnya, bagaimana arsitektur microservice dapat meningkatkan performa, efisiensi, dan skalabilitas aplikasi dibandingkan dengan arsitektur monolitik. Untuk tujuan penelitiannya ada dua, untuk menjawab dari rumusan masalah sebelumnya, yakni untuk mengembangkan prototipe aplikasi e-commerce berbasis microservice dengan menggunakan Golang dan PostgreSQL. Untuk tujuan yang kedua, untuk mengevaluasi performa dan skalabilitas prototipe melalui pengukuran waktu, respon, dan konsumsi sumber daya. Untuk manfaat penelitian, terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini memperkaya literatur tentang arsitektur microservice, khususnya dalam aplikasi e-commerce yang membutuhkan skalabilitas tinggi. Untuk selanjutnya, pada manfaat teoritis, penggunaan Golang dan PostgreSQL sebagai solusi backend dapat menjadi rujukan dalam pemilihan teknologi aplikasi berbasis microservice. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian berdasarkan manfaat praktis, itu yang pertama adalah untuk peneliti, di mana hasil penelitian ini memberikan dasar teoritis bagi peneliti yang ingin melakukan studi lanjutan mengenai arsitektur microservice dan penerapan teknologi backend seperti Golang dan PostgreSQL dalam sektor industri. Selanjutnya, untuk pihak lain, prototipe yang dikembangkan dapat dijadikan panduan oleh praktisi teknologi dan pengembangan aplikasi yang ingin memahami penerapan microservice secara modular, termasuk penggunaan containerization dan Docker dan Kubernetes untuk meningkatkan efisiensi deployment. Selanjutnya, perusahaan prototipe ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan e-commerce yang mempertimbangkan transisi dari arsitektur monolitik ke arsitektur microservice. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 untuk tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada arsitektur microservice. Apa sih arsitektur microservice? Arsitektur microservice adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi dibagi menjadi kumpulan layanan kecil-kecil yang independen yang dapat dikembangkan serta dioperasikan secara mandiri. Setiap layanan berfungsi menangani fitur yang spesifik seperti manajemen pengguna, katalog produk, atau transaksi dalam konteks aplikasi e-commerce. Selanjutnya, penggunaan Golang sebagai backend microservice. Golang atau Go adalah bahasa pemrograman yang dirancang oleh Google dan dikenal sebagai karena efisiensinya dalam memproses aplikasi paralel dan penggunaan memori yang rendah. Golang juga memiliki dukungan yang kuat untuk pengembangan RESTful API yang merupakan metode komunikasi utama dalam arsitektur microservice.
Lalu Golang juga mendukung konkurensi melalui mekanisme go rutinnya, memungkinkan layanan berjalan bersamaan tanpa mengganggu performa layanan lain dalam sistem yang sama. Jadi performa Golang itu cukup powerful. Selanjutnya, untuk PostgreSQL sebagai basis data, di mana PostgreSQL adalah sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang mendukung berbagai jenis query kompleks dan menawarkan tingkat integritas data yang tinggi. Dalam konteks aplikasi e-commerce berbasis microservice, PostgreSQL menyediakan kemampuan transaksi ACID atau Automaticity, Consistency, Isolation, dan Durability, yang memastikan bahwa setiap transaksi pelanggan diproses dengan aman dan konsisten. Selanjutnya, untuk teknologi containerization dan orchestration. Di sini kita menggunakan Docker sebagai teknologi containerization, di mana Docker merupakan teknologi containerization yang dirancang untuk mengemas aplikasi beserta semua dependensinya ke dalam sebuah kontainer, lalu sehingga aplikasi dapat dijalankan secara konsisten di berbagai lingkungan. Selanjutnya, itu kita menggunakan platform orchestration, ya. Di sini kita menggunakan Kubernetes sebagai platform tersebut. Jadi Kubernetes adalah platform open source yang dirancang untuk melakukan orkestrasi kontainer dalam skala yang besar yang mendukung automasi, deployment, scaling, dan pengelolaan aplikasi containers. Selanjutnya, itu dalam proses pengembangannya, agile dan pengembangan modular dalam e-commerce. Pengembangan perangkat lunak modern seringkali menggunakan metode agile dan pendekatan modular untuk mempercepat siklus pengembangan dan memberikan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Menurut Denalda, pada tahun 2003, pendekatan agile memberikan fleksibilitas bagi tim pengembang untuk berkolaborasi dalam iterasi kecil dan terus-menerus memperbaiki produk berdasarkan umpan balik pengguna dan pengujian berkala. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir. Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara tantangan, solusi, evaluasi, performa, arsitektur, microservice yang diterapkan pada aplikasi e-commerce. Terdapat 4 dalam proses ini. Yang pertama itu tantangan arsitektur monolitik, lalu ada solusi dengan microservice, lalu selanjutnya teknologi pendukung, dan yang terakhir ada evaluasi dan hasil. Untuk arsitektur monolitik seringkali menghadapi masalah seperti lambatnya pengembangan, langsung ketergantungan tinggi antara modul, dan risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Saat ini bisnis berkembang sistem monolitik menjadi sulit untuk di-maintenance dan memperlambat proses deployment. Untuk solusinya itu dengan microservice. Dengan microservice, aplikasi e-commerce dipecah menjadi beberapa layanan independen seperti manajemen pengguna, katalog produk, dan transaksi. Setiap layanan dapat dideploy dan di-maintenance secara terpisah, meningkatkan efisiensi dan skalabilitas sistem. Untuk teknologi pendukungnya, itu di sini menggunakan Golang sebagai backend karena performa efisiensinya. Sementara PostgreSQL memastikan integritas data dan mendukung query yang kompleks. Dan Docker dan Kubernetes itu membantu dalam deployment dan pemantauan layanan. Untuk evaluasi dan hasil, performa prototipe diuji dengan mengukur waktu respon dan konsumsi sumber daya untuk memastikan layanan tetap responsif meskipun beban meningkat. Selanjutnya, yakni pada bab 3, metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian sendiri, ini bersifat eksperimen dan deskriptif. Pendekatan eksperimental dilakukan untuk mengembangkan prototipe aplikasi e-commerce berbasis arsitektur microservice yang menggunakan Golang dan PostgreSQL. Proses pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja, skalabilitas aplikasi khususnya dalam hal waktu, respon, dan efisiensi sumber daya. Selanjutnya, untuk objek penelitian itu kita ada manajemen pengguna, lalu ada katalog dan transaksi pembayaran. Untuk metode pengembangan sistem, kita menggunakan metode agile dengan pendekatan Scrum untuk siklus pengembangan yang iteratif dan incremental. Setiap microservice dikembangkan dan diuji dalam sprint berfokus pada pengembangan fitur-fitur utama. Pendekatan Scrum dipilih untuk memungkinkan pengembangan yang cepat dan fleksibel, sehingga perubahan atau penambahan fitur dapat dilakukan sesuai kebutuhan pengguna atau hasil evaluasi performa. Selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif yang mencakup pengukuran numerik untuk mendapatkan informasi objektif tentang performa prototipe aplikasi e-commerce berbasis microservice.
Data yang dikumpulkan menjadi data primer dan data sekunder dengan rincian sebagai berikut. Untuk data primer sendiri itu didapat dari hasil pengujian performa aplikasi yang mencakup waktu respon, konsumsi memori, dan kapasitas penanganan beban. Untuk data sekunder sendiri itu diperoleh dari studi pustaka dan literatur terkait yang mendukung pengembangan dan pengujian microservice. Data ini mencakup penelitian tentang arsitektur microservice menggunakan Golang untuk layanan backend dan PostgreSQL sebagai basis data relasional, serta containerization dan orchestration dengan Docker dan Kubernetes. Konsisten. Selanjutnya ada alat dan instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa alat instrumen yang dirancang untuk mendukung pengembangan dan pengujian aplikasi, diantaranya bahasa pemrograman Golang. Dipilih karena kemampuan dalam menangani proses paralel, efisiensi memori, dan skala garis tinggi untuk aplikasi berbasis microservice. Selanjutnya database PostgreSQL dipilih karena mendukung transaksi ACID dan query kompleks, cocok untuk aplikasi e-commerce dengan kebutuhan yang konsisten. Selanjutnya untuk containerization, Docker memungkinkan setiap layanan microservice untuk dikemas dan kontainer terisolasi sehingga deployment menjadi lebih fleksibel dan cepat. Untuk orchestration, Kubernetes memfasilitasi pengolahan deployment microservice scalable sehingga layanan dapat diatur dan disesuaikan dengan beban kerja secara otomatis. Yang terakhir ada teknik analisis data. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi yang pertama waktu respon. Itu mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk merespon permintaan pengguna pada setiap microservice. Selanjutnya, untuk konsumsi sumber daya, mengukur penggunaan CPU dan memori oleh setiap microservice untuk menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, untuk kemampuan penanganan beban, mengukur aplikasi dalam menangani beban tinggi untuk mengevaluasi tingkat skalabilitas prototipe. Ya, mungkin analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran kuantitatif terkait performa aplikasi dalam berbagai kondisi beban kerja. Pendekatan analisis ini diambil dari SQL versus NoSQL, choosing the right database for your e-commerce platform, yang menekankan pentingnya pengukuran performa aplikasi berbasis microservice di bawah kondisi beban yang tinggi. Ini diambil dari Nala dan Reddy pada tahun 2020. Mungkin hanya itu dalam presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kritik dan saran mohon diberikan untuk pengembangan lebih lanjut. Saya Andika Arwila, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.